Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 28 November 2020. Kalau bulan Hijriah tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita akan memulai pelajaran atau pembacaan kitab dari tulisan karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmunya para khalaf, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama dari kalangan ulama ahlul hadis, ulama ahli sunnati wal jamaah. Biografi beliau panjang ya, sangat luas. Mungkin antum bisa baca sendiri yang disebutkan di buku ini. Ringkasnya, beliau ini hidup pada tahun 736 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Lebih kurang umur beliau hampir 60 tahun. Umur beliau termasuk ulama yang banyak memberikan karya tulis, di antaranya syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan syarah yang paling afdol dari syarah Arba'in adalah syarahnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau menulis syarah Arba'in, kemudian dilengkapi dengan tatimah 40 hadis, kemudian dilengkapi menjadi 50. Di situ Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan, menguraikan panjang lebar nukilan-nukilan dari salaf. Kitab yang paling afdol dari syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya An-Nawawi, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau juga menulis syarah Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari, namun belum sempat beliau selesaikan, beliau meninggal dunia. Kemudian juga beliau juga punya syarah ya, diantaranya syarah Sunan Tirmidzi. Syarah Sunan Tirmidzi, namun syarah tersebut hilang ya. Yang ada cuman syarah Ilal Tirmidzi dari akhir kitab Sunan Tirmidzi, yaitu kitab Ilal Tirmidzi. Adapun syarah Sunan Tirmidzinya hilang. Di antara keunikan beliau beberapa saat sebelum wafat, atau sekitar 1 pekan sebelum beliau wafat, beliau pernah minta galikan lubang kuburan, liang lahat untuk beliau. Kemudian beliau mencocokkan dengan badan beliau, sudah muat, sudah pantas, beliau pun pergi. Tidak beberapa lama dari kejadian itu, kemudian ada orang membawa jenazah. Tukang gali kuburan tersebut terherankan, siapa ini? Ternyata setelah dicek, ternyata jenazah tersebut yang dibawa ke dalam lubang tersebut adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Disebutkan itu bagian dari karamah beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan baca muqaddimah dari keterangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'in ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Di sini Syekh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menulis kitab beliau dengan memulai basmalah. Ini merupakan adab para ulama salaf dalam rangka iqtidaan bil Qur'anil Karim,
Dikarenakan setiap surat dari Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah illa surah At-Taubah. Kemudian juga iqtidaan bi sunnatil anbiya alaihimus salatu wassalam. Di antaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml, beliau menulis surat kepada Malikatus Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga hal ini merupakan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika menulis surat Rasail, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, banyak riwayat Rasul ketika perjanjian Sulh Hudaybiyah beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika beliau mengirimkan surat pada saat dikirimkan ke Herakl Azimur Rom, beliau menulis juga bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Azimir Rom Herakl, assalamu ala man ittaba'al huda, dan seterus isi surat. Kemudian ini juga merupakan amalan para sahabat, para salaf. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari beliau mengatakan qad istaqarra amalul a'imma al-musannifin bil bad'i bil basmalah fi kitabatihim wa musannafatihim, atau kama qala rahimahullah ta'ala. Sungguh telah tetap, sudah istiqrar, sudah baku amalannya para musannifin, para orang-orang yang menulis karya tulis, ketika mereka memulai karya tulis mereka dengan memulai basmalah dalam karya-karya mereka. Itu sudah amalan para ulama salaf. Beliau di sini memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Beliau memulai dengan basmalah. Al-ibtida bil basmalah di sini dikenal dengan ibtida. Apa itu? Ibtida idhafi, ya. Ibtida idhafi. Adapun alhamdulillah rabbil alamin dan setelahnya itu dikenal dengan ibtida nisbi. Dianggap permulaan, kenapa? Dinisbatkan kepada yang setelahnya. Ya, dinisbatkan kepada yang setelahnya. Sebenarnya kalau seandainya beliau mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim, itu diperbolehkan. Namun di sini yang paling afdal adalah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini beliau mengatakan Rabbi a'in ya karim, wa ya Rabbku berikanlah pertolongan kepadaku ya karim. Di sini menunjukkan apa? Akidah tauhidnya beliau di dalam menulis ilmu. Beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seseorang tidak akan mungkin bisa berdakwah, tidak akan mungkin bisa menuntut ilmu, tidak akan mungkin bisa beribadah melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terrealisasi melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajari Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli dubri shalah antaqul, agar engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, serta memperbaiki, memperbagusi ibadahku terhadap engkau ya Allah. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ucapan yang masyhur dari beliau, beliau mengatakan berkaitan dengan dakwah tersebar di Yaman, beliau mengatakan hadhihi dakwah intasharat la biquwwatina wala bihaulina wala bisyaja'ati wala bisyaja'atina wala biilmina wala bifasahatina walakin bisyai'in mimma aradahu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang nyebar ini tadi bukan terjadi dengan kekuatan kita, dengan daya upaya kita, bukan dengan keberanian kita, bukan dengan kefasihan, bukan dengan ilmu yang ada pada kita. Semuanya terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuatnya, tawakalnya, i'timadnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala
beliau di dalam menulis buku ini tadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi kita penuntut ilmu untuk berlindung, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul aun, thalabul i'anah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian beliau menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Pujian alhamdu. Alhamdu sebagaimana yang kita ketahui semua sudah lewat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, terkhusus syarah akidah wasithiyah. Apa itu alhamdu? Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yandri? Apa itu alhamdu? Derli? Alhamdu? As-sana. Ini as-sana menurut pendapat sebagian para ulama, alhamdu huwa as-sana. Namun as-shawab sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, gimana Yofin? As-sana ma tikrar. Ada qaul Syekh Muhammad Halil Harras. Alhamdu, Nasin. Ajib as-sual. Gimana alhamdu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, alhamdu zikrun atau zikru mahasinil mahmud atau ikhbar mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi subhanahu wa ta'ala. Menyebut atau mengabarkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang dipuji, zat yang dipuji, ma'a ta'zimihi dibarengi dengan pengagungannya, wa mahabbatihi kecintaannya, wa ijlalihi dan memuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dikarenakan kalau dia sudah berulang, itu bukan disebut dengan alhamdu, tapi apa? As-sana. Alhamdu idza takarrara fa huwa as-sana. Alhamdu kalau dia berulang, dia disebut dengan as-sana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi. Kalau hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi, maka hamba telah melakukan sana, yaitu sanjungan kepadaku, yaitu pujian yang berulang-ulang. Amma ba'du, adapun setelah itu. Yang tepat lafaz yang digunakan adalah amma ba'du, ya. Itu yang datang dalam hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada disebutkan bab ucapan qaul amma ba'du. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat. Itu yang ada yang sahih. Adapun dengan lafaz summa amma ba'du, ini lafaz yang muntaqad, yang keliru, kurang tepat. Yang shawab amma ba'du. Namun mereka berkaitan dengan amma ba'du ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Siapa yang pertama sekali melafadzkan amma ba'du? Yang masyhur, ya, yang masyhur mereka menyebutkan adalah Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam. Sebagaimana yang sempat kita baca di Syarah Takrib wa Taisir karya As-Sakhawi. Karya As-Sakhawi dalam ilmu mustalah menyebutkan orang yang pertama kali mengucapkan alhamdu atau amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Namun ini semua sanad-sanad sampai ke sana tidak ada yang sahih. Ringkasnya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang pertama sekali wallahu a'lam. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, fahadhi kalimatun mukhtasaratun fi ma'nal ilmi. Ini adalah kalimat mukhtasarah, penjelasan yang ringkas, fi ma'nal ilmi, tentang makna al-ilm, wan qisami ila ilmin nafi'in wa ilmin ghairi nafi'in, dan pembagiannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya pada buku beliau ini, Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, sudah kita fahami dari muqaddimah beliau menjelaskan ini merupakan kalimatun mukhtasarah, penjelasan kalimat-kalimat yang ringkas tentang apa? Tentang makna ilmu. Apa sih ilmu itu tadi? Penting bagi kita di dalam belajar, kita harus tahu apa sih hakikat ilmu, apa sih makna ilmu yang benar. Kemudian tentang pembagian ilmu, kata beliau, inkisamihi ila ilmin nafi'in wa ila ilmin ghairi nafi'in, tentang pembagian ilmu
Ada ilmu yang nafi', ada yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat. Nafi' itu bermanfaat, ghairu nafi' tidak bermanfaat. Ilmu terbagi menjadi dua. Sehingga bisa kita fahami dari muqaddimah ini tadi. Apa isi kitab ini tadi? Kata beliau, wat tanbih. Yang ketiga, isi kitab ini berupa apa? Tanbih. Ya, peringatan. Ala fadli ilmi salaf, ala ilmi khalaf. Peringatan tentang keutamaan ilmu salaf, ilmu para salaf, ulama salaf, mutaqaddimun, di atas ilmunya para khalaf. Salaf, ya, salaf secara bahasa kullu man taqaddama min abaika wa ajdadika. Seluruh orang-orang yang terdahulu dari kalangan bapak-bapak engkau dan nenek moyang engkau. Itu disebut salaf secara bahasa. Adapun secara syar'i, mereka menyebutkan secara istilah, salaf itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, para sahabat. Itu semua kitab pembahasan yang ma'ruf di kitab-kitab akidah ketika menjelaskan definisi salaf. Dan orang yang mengucapkannya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan kepada Fatimah, ana khairu, atau ana ni'mas salaf laki. Aku adalah sebaik-baik salaf bagi engkau. Salaf itu adalah lafaz yang pernah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan salaf bukan lafaz-lafaz yang muhdats, yang baru. Adapun khalaf, secara bahasa khalaf itu orang-orang yang belakangan. Namun ketika diitlaqkan, maka yang dimaksudkan khalaf di situ adalah orang-orang yang menyelisih akidahnya para sahabat, para tabi'in. Itulah disebut dengan khalaf. Dari kalangan para a'imma, al-mutakallimin, ya, ahlul kalam dan yang lainnya. Fanaqul wa billahil musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Kita katakan hanya kepada Allah tempat untuk meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Qad dzakarallahu ta'ala fi kitabihi al-ilma taratan fi maqamil madhi wa huwa al-ilmun nafi'. Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim fi kitabihi, yaitu Al-Quran, al-ilma, telah menyebutkan ilmu di dalam Al-Quran taratan fi maqamil madhah, terkadang pada konteks pujian. Mananya ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran terkadang pada konteks pujian. Wa taratan fi maqamil zam, terkadang pada maqam azam. Ilmu yang disebutkan dalam konteks al-madah apa itu? Wahwal ilmun nafi', itu adalah ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Sehingga pembagian ilmu menjadi dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kata beliau, wa taratan fi maqamiz zam, dan terkadang ilmu disebutkan di dalam Al-Quran fi maqamiz zam, pada konteks, pada kedudukan celaan. Wa wal ilmu alladzi la yanfa', itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau istilah sebagian para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-ilmu ilmanin, atau al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ilmun fi qalbi wa ilmun fil lisan. Ilmu yang ada dalam hati, ada ilmu yang ada di lisan. Fal ilmu fil qalbi fawa ilmun nafi. Ilmu yang ada di hati adalah ilmu yang bermanfaat. Amma ilmu fil lisan fahuwa hujjatullah 'alal abdi. Adapun ilmu yang ada di lisan itu adalah hujjah Allah terhadap hamba-hambanya. Itu dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, atau yang semakna dengan itu. Jelas di sini Al-Imam Ibn Rajab, ini faedah untuk kita. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ada dua jenis. Yang pertama, ilmu disebutkan dalam bentuk konteks pujian. Yang kedua, ilmu disebutkan dalam konteks celaan. Difahami? Dua-duanya disebut ilmu.
Ini fungsi kita mengkaji, membaca, mengambil faedah dari kitabnya para ulama salaf ya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau hidup pada tahun 700 sekian tadi kan. Nah, di sini beliau menyebutkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Jadi seandainya kalau kita ditanya ilmu itu ada dua, bisa kita katakan siapa yang menyatakan ada dua tadi? Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Beliau menyebutkan contoh-contoh ilmu yang bermanfaat tersebut. Kata beliau, fa'ammal awal, adapun yang pertama, yang mana itu? Ilmu yang bermanfaat. Famithlu qaulihi ta'ala, semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, wahai Nabi kita Muhammad SAW, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ya'lamun, orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu? Ini konteksnya apa? Konteks pujian, ya. Namanya pujian. Konteks pujian untuk membedakan pertanyaan yang sifatnya pujian terhadap ilmu yang bermanfaat. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama apa enggak? Jelas beda ya. Beda. Hewan saja yang berilmu dengan yang tidak berilmu, beda apa tidak? Beda. Anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu, itu derajat anjing yang berilmu lebih tinggi dibandingkan anjing yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, katakan ya Muhammad, dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga dihalalkan bagi kalian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan yang kalian ajari, berupa anjing atau hewan-hewan buas yang diajari, yang dilatih. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi. Makanlah oleh kalian apa yang ditangkap dari hewan tadi, dan lepas dengan membaca bismillah. Itu anjing kalbul mu'allam, dalam bab fikih kalbul mu'allam, anjing yang dilatih, dididik, ya, diajari cara berburu. Ketika dilepas membaca bismillah, dilepas, kemudian dia menangkap rusa atau kijang, maka halal dimakan. Dalam apabila kalau sudah mati, namun kalau masih hidup maka disembelih lagi. Adapun hewan yang tidak diajari, anjing yang tidak diajari, tidak mempunyai keistimewaan seperti itu tadi. Itu anjing loh. Anjing derajatnya bisa tinggi tatkala dia punya ilmu, dilatih. Apalagi manusia. Tatkala manusia punya ilmu, jelas perbedaannya antara orang yang tidak berilmu. Jelas ayat ini tadi? Ayat ini menyebutkan alladzina ya'lamun. Ini pembahasannya apa? Pembahasannya berkaitan dengan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Darli, tolong ambilin itu. Ambilin kitab, kasihkan ke Arif. Ya. Wa qauluhu, atau wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikah, dan malaikat juga ikut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan ahlul ilmi juga ikut bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian ahlul ilmi dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Tidaklah seseorang diminta bersaksi melainkan orang yang apa? Amanah. Ini menunjukkan apa? Ahlul ilmi adalah orang yang amanah. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Apalagi yang diminta bersaksi ini berkaitan dengan perkara-perkara apa? Perkara at-tauhid. Perkara yang paling afdol, perkara yang agung, yaitu permasalahan tauhid. Mungkin ada pertanyaan. Di sini disebutkan wa ulul ilmi. Kok tidak disebutkan para nabi? Ya, di sini disebutkan wa ulul ilmi. Yang ikut bersaksi adalah
para malaikat dan juga ahlul ilmi, ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu. Kok kenapa tidak disebutkan para nabi? Yandri, Abu Taimiyah, gimana? Apakah di sini dalil menunjukkan bahwasanya ulama lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para nabi? Sebagaimana menurut pendapat sebagian orang yang mengatakan maqamul wali arfa min maqamin nubuwah, kedudukan wali itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan nabi. Apakah seperti itu? Dikarenakan tidak disebutkan nabi di sini, disebutkan ulul ilm. Fakir, coba berpikir. Ya Bin. Dikarenakan para nabi itulah sumber ilmunya para ulama. Ketika disebutkan ulul ilmi, masuk padanya para nabi, para rasul, dikarenakan mereka lah yang membawa ilmu ini tadi. Difahami? Yang menyampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan ke yang setelahnya, sehingga mereka adalah masuk dalam kategori ulul ilmi. Wa qaulihi wa qur rabbi zidni ilman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul, katakanlah ya Muhammad, rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Diminta tambahan ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tambahan ilmu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini menunjukkan ilmu adalah sesuatu yang paling afdol. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdol dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan yang ada selain ilmu tersebut. Kalau seandainya kedudukan, jabatan, kepemimpinan ataupun harta lebih afdol dibandingkan ilmu, tentu Rasul akan diperintahkan minta tambahan ilmu, tambahan harta. Namun ternyata Rasul diperintah untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan ilmu lebih afdol. Wa qawlihi innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama dari kalangan hamba-hambanya. Maknanya dari kalangan makhluk, dari kalangan hamba, orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Dipertegas lagi di sini menggunakan lafaz innama, yaitu adatul hasr, lafaz yang memberikan faedah hasr, batasan. Sehingga orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah siapa itu? Yaitu al-ulama, para ulama. Jelas sekali ya yang dimaksudkan dalam ayat ini tadi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang ilmunya tadi bermanfaat bagi dia. Difahami? Ulama rabbani alladzi yurabbin nas sigharal ilm qabla kibarihi. Ulama yang membimbing umat dari ilmu yang terendah sebelum ilmu yang terbesar, tertinggi. Ulama yang al-amilun bi ilmihi, ulama yang beramal dengan ilmunya. Kenapa? Karena di sana ada ulama lain. Ya, ulama lain tapi ulama su. Itulah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, du'atun ila abwabi jahannam. Ulama-ulama yang menyuruh kepada abwabi jahannam, pintu neraka jahannam banyak. Namun yang di sini yang hanya takut kepada Allah adalah ulama rabbani, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau menyebutkan Ibnu Rajab, wa qala rahimahullahu taala, wa ma qassa subhanahu min qissati Adam wa ta'limihi al-asma'a, serta apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisahnya Nabi Adam dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Adam al-asma, berupa nama-nama. Kisahnya ma'ruf ya di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan atau mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Mereka malaikat i'tirad. I'tirad itu komentar ya, memberikan komentar, apa namanya? Interupsi apa ya? Ya. Komentar ya bahwasannya mereka yang akan diciptakan khalifah ini tadi bisa jadi yufsid fiha wa yasfikud dima,
melakukan kerusakan, numpahkan darah di muka bumi. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami orang yang senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala ngetes mereka dengan mengatakan, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang nama-nama yang ada di alam semesta ini, nama-nama makhluk yang ada ini tadi, mulai dari tanaman, tumbuhan dan yang lainnya. Kalau kalian betul-betul orang yang betul-betul jujur. Ternyata malaikat menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mereka nyerah, mereka ngaku lemah. Ini para malaikat. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk menyebutkannya. Dan Adam bisa menyebutkan seluruh yang ada di alam semesta ini tadi. Dari nama-nama yang Allah SWT ajarkan kepada Adam alaihissalam. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa ma qassa subhanahu min qissati Adam wa ta'limi al-asma' wa aradahum 'alal malaikah. Ya. Dan Allah SWT tawarkan mereka terhadap para malaikat. Wa qauluhum, dan ucapan mereka para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Ilmu di sini apa? Ilmu yang syar'i atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimiliki oleh malaikat. Namun ternyata malaikat tidak punya ilmu dalam hal itu. Yang punya ilmu adalah Adam. Ya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-alim al-hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini disebutkan wa ma qassa subhanahu min qissati Musa alaihissalam. Dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu perjalanan Musa kepada Khadir. Musa ingin belajar, rihlah, mencari Khadir alaihissalam, ingin mempelajari ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Wa qauluhu lil Khadir, perkataan Musa kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Fahadha huwal ilmun nafi'. Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uk, apakah boleh aku mengikuti engkau wahai Musa? Wahai Khadir, bolehkah Khadir aku mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, agar engkau mengajari aku mimma 'ullimta rusyda, dari apa yang engkau diajari berupa petunjuk. Bolehkah aku belajar gitu loh, ngikuti engkau, kemudian engkau ajari aku dari ilmu yang engkau miliki, dari apa yang Allah SWT wahyukan kepada engkau. Ilmu apa di sini? Ilmu yang bermanfaat. Apa buktinya? Dikarenakan Nabi Musa alaihissalam ingin belajar. Ya, ini kisah yang ma'ruf disebutkan dalam Sahihain ya. Awal kisahnya ini Musa ditanya, ya, man a'lamun nas, siapa yang paling berilmu? Musa menjawab, ana, aku yang paling berilmu. Karena Musa menjawab seperti itu dikarenakan Musa menjawab berdasarkan ilmu yang ada pada beliau, karena beliau kondisinya nabi. Namun Musa ketika itu tidak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkritik Musa dengan memerintahkan Musa untuk belajar kepada Khadir. Bahwasanya di sana ada orang yang punya ilmu yang tidak dipunyai oleh Musa. Dalam keadaan Musa itu lebih afdal dibandingkan Khadir. Kemudian kata beliau, wa qad akhbara an qaumin annahum utu ilman wa lam yanfa'hum ilmuhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang suatu kaum, annahum utu ilman, bahwasanya mereka adalah kaum yang diberi ilmu, walam yanfa'hum ilmuhum, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat pada mereka. Jadi ada suatu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran yang mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ilmu tersebut tidak ada manfaat sama sekali, tidak berbekas pada mereka. Laisa lahu athar fihim, tidak punya bekas sama sekali pada mereka. Fahada ilmun nafi'un fi nafsihi, ini adalah ilmu yang bermanfaat secara zatnya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang berasal dari kitab-kitab yang terdahulu, ilmu yang berasal dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Namun
lakin sahibuhu lam yantafi' bihi. Namun orang yang sahibnya, orang yang punya ilmu tadi, lam yantafi' bihi. Ini ilmu yang kedua. Jadi kalau mau diklasifikasi, ada ilmu yang bermanfaat secara zatnya dan bermanfaat bagi pelakunya. Ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat bagi pelakunya dan juga zat ilmunya. Difahami? Namun di sana ada ilmu yang bermanfaat secara zat ilmu, namun tidak bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya. Difahami? Disebutkan di sini contoh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, "Matsalul ladzina hummilut Taurah, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang membawa Taurat. Punya mereka kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mengembannya, tidak mengamalkannya, tidak nampak pada mereka asar amal pada kehidupan mereka. Gambarannya kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil himar yahmilu asfara. Itu seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai bawa kitab bermanfaat apa enggak? Enggak bermanfaat. Baca enggak bisa, cuman bisa membawa begitu saja. Wallahu ta'ala a'lamul bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kalau tidak ada halangan besok sore. Insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.